Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah praktik pembelajaran mengajar saya, yaitu SMP Quran Asyahid Ciangsana Gunung Putri, Bogor. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah siap belajar hari ini? Baiklah, alhamdulillah ya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di hari yang cerah. Cek dulu kehadiran saat ini. Siapa yang tidak hadir? Satri. Lumayan ya, ada 4 siswa yang tidak hadir. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga lekas sehat kembali. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Dan semuanya ikut berdoa dipimpin oleh Buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi ibu silakan duduk kembali. Nah, sekarang dicek apakah di sekelilingnya masih ada sampah. Jika masih ada, silakan diambil dan disimpan dulu sampahnya ya, untuk nanti dibuang. Bukunya sudah disiapkan, buku bahasa Indonesia? Oke. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Fokuskan pikiran, fisik, jiwa raga kalian dan siap mendengarkan perintah pembelajaran. Kita bernyanyi dulu sebagai rasa nasionalis kita. Nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, apa yang sudah dipelajari dari teks diskusi? Ada pro, ada kontra, ada isu. Apa yang mulai? Oh, pinter ya, semuanya aktif. Apa yang dimaksud dengan isu? Coba siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, isu adalah masalah. Bagaimana dengan pro? Oke, bagus. Argumen pendukung. Oke, pro adalah argumen pendukung. Kemudian kita belajar apa kembali? Ibu punya sebuah permainan namanya Kahoot. Sudah siap? Siap. Start. Setiap pertanyaan ada waktunya ya. Jadi siap-siap. Nomor 1, silakan pilih jawabannya. Yuk, waktunya hanya 5 detik. Apakah merah atau oranye atau biru atau hijau? Cek.
dasar dan indikatornya menelaah pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan masalah yang aktual yang kalian baca. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini melalui langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menelaah dan menganalisis pendapat atau argumen, baik itu pendapat pro atau kontra dalam teks diskusi dengan cara yang tepat, bekerja sama, dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil menelaahnya di depan. Nah, dalam menelaah tersebut, Ibu juga menilai baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, Ibu menilai bagaimana kerjasama kalian, kemudian kreativitas, percaya diri, dan nanti akan disampaikan di depan secara santun dan hemat waktu. Nah, kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Untuk pengetahuan pembelajaran kita hari ini, tadi mulai dari mengamati gambar, ada video, membaca teks diskusi, kemudian berdiskusi, menelaah teks diskusi tersebut, dan akhirnya presentasi dan kita evaluasi. Berikutnya, nah, siap mengamati gambar ya. Ada 2 gambar. Silakan Ibu beri waktu 2 menit dari gambar 1 dan 2 ini. Menurut kalian dari 2 gambar ini, mana yang pro dan mana yang kontra yang ingin kalian sampaikan? Waktunya 2 menit, silakan berikan tanggapan pendapat kalian. Kalian itu pro atau kontra terhadap gambar nomor berapa serta alasannya. Ayo, semua berpendapat. Yang mau duluan? Kelompok 3 boleh berdiri. Gimana pendapatnya tentang 2 gambar ini? Saya kontra sama gambar nomor 1 karena itu bisa jadi salah satu dampak negatif dari penggunaan gadget pada remaja. Bagus ya pendapatnya. Sekarang ke gambar berikutnya yang bank sampah. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Jadi menurut saya untuk gambaran nomor 2 ini saya pro, karena dengan adanya bank sampah itu lingkungan sekitar tuh bisa jadi lebih bersih dan juga bisa mungkin mengajarkan banyak masyarakat untuk untuk lebih ngerti lagi, lebih perhatian lagi tentang kebersihan. oke, bagus. Berarti setuju ada bank sampah di sekolah? Setuju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari 2 gambar tadi ada pro dan kontra. Sekarang kita saksikan video. Apa yang penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dapat terjadi pada fisik dan terlalu lama memakan gadget, mengganggu kesehatan anak, berdampak pada mata lelah dan berakhir. Anggota terus. Oke, bagaimana isi video tersebut? Berikan pendapat. Terlalu sering bermain medsos akan mengakibatkan dampak seperti gelisah, mudah emosi, dan cemas. Ada lagi yang mau berpendapat? Dampak lainnya bisa kurangi interaksi dengan keluarga sama sosial juga. Oke, jadi lebih banyak bermain medsos, kurang berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, karena seringnya main handphone ya, main medsos. Ke materi pembelajaran. Jadi disiapkan bukunya, alat tulisnya. Nah, kita mempelajari kembali teks diskusi. Nah, di sini Definisi diskusi menurut ahli Tim Kemdikbud 2017 halaman 119 yang menyatakan bahwa teks diskusi adalah teks yang menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap Usulan 2005, diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi. Diskusi adalah pertukaran pikiran, sharing of opinion, antara 2 orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. oke. Tujuan atau isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Oke, bagus sekali. Terima kasih Farah sudah berani menyampaikan ya tentang isu atau permasalahan dalam diskusi. Udah paham ya? Coba Ibu mau beri pertanyaan. Contoh argumen pro. Siapa yang bersedia menjawab? Argumen pro itu kan sama dengan argumen
yang mendukung. Contohnya tuh kayak kalau saya setuju sama media sosial karena membantu kita biar bisa lebih bersosialisasi di dunia luar. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Yang bisa didiskusikan itu contohnya, ini bebas kan Bu? Contohnya itu media sosial. Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Satu lagi. Saya kontra dengan media sosial karena dengan media sosial bisa menimbulkan dampak buruk seperti misalnya terkena radiasi jadi matanya kriminal atau jadi plus dan lain. Oke, terima kasih contohnya. Kita lanjut ya, materi berikutnya. Sudah siap mengerjakan LKPD hari ini? Oke, silakan ya, lanjut berikutnya. Jadi untuk kalian, secara berkelompok, silakan berdiskusi mengenai teks yang sudah Ibu kirimkan ya di Google Drive. Nah, teksnya silakan diskusikan mana yang termasuk isu, mana yang termasuk pendapat pro, kontra, dan simpulan. Setelah itu nanti kalian presentasi hasil diskusinya di depan ya. Jadi Ibu harapkan semuanya bekerja sama, berpikir kritis, kreatif dalam mengemukakan jawaban, kolaboratif atau kerjasama dengan baik, dan percaya diri ketika mengomunikasikannya. Ada kesulitan? Kalian sudah bisa menemukan isunya? Oke, pendapat pro dan kontranya? Oke, nanti presentasikan ya. Oke. Kelompok ini silakan. Wah, sudah ada isunya. Baik. Kira-kira nanti siap presentasi ya. Oke, bagus. Yuk. Oke, ada kesulitan? Ya, ada siap presentasi. Baik, jadi setelah berdiskusi, slide berikutnya kita siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Jadi setiap presentasi menilai apakah hasil temuan temannya itu benar atau tidak, memberikan tanggapan, boleh memberikan pertanyaan juga. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pendapat pro. Di sini kita temukan ada kalimat berapa manual aktif yang bermanfaat dari kesehatan tadi. Jika ada kalimat bermanfaat itu berarti keuntungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal untuk kalian. Silakan dikerjakan secara individu ya, dan dikerjakan dengan maksimal. Oke? Untuk latihan pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini tercapai? Alhamdulillah ya. Semuanya sudah bisa menganalisis? Sudah bisa menelaah struktur teks diskusi? Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Sudah sesuai menyampaikan refleksi pembelajaran atau simpulan pembelajaran hari ini. Oke, silakan Malika. Jadi hari ini kita udah belajar tentang teks diskusi serta strukturnya, ada isu, pro dan kontra. Terus kita juga udah menganalisis teks diskusi dan Perlihatkan tanggapanmu dalam 1, 2, 3. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu ingat pembelajaran berikutnya
berikutnya kalian akan praktik menyajikan teks diskusi. Jadi semuanya menyampaikan teks diskusi secara lisan. Jadi semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar. Jangan lupa tadi kuisnya diisi ya. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Rabbil Alamin. Subhanakallahumma